Indonesia Raya. Coba berdiri semuanya. Yuk, berdiri, berdiri, berdiri. Gimana caranya supaya menang dalam games ya? Menang dalam misalkan strategi nanti sebuah games dalam FF. Oh, mesti tembak ke sini misalkan, atau misalkan mesti berjalan ke kiri, mesti berjalan ke kanan. Harus ada strateginya ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Proses berpikir seperti layaknya komputer. Jadi terarah, terstruktur. Kalau misalkan komputer perintahnya A, berarti nulis A.
Sidolnya belum disimpan. Disikat gigi. Ketika belum disimpan, tiba-tiba yang disikat apa berarti? Giginya ya. Nah, berarti apa yang akan terjadi? Si Dodo lupa belum membuka tutup pasta giginya dan juga belum meletakkan pasta gigi di atas sikat. Penting nggak dalam kehidupan sehari-hari? Penting. Urutan-urutan hal-hal yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kalau terurut dan runtut itu bakal bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apakah semua kegiatan bisa diubah menjadi langkah-langkah tertentu? Bisa? Bisa ya. Oke. Ada sebuah masalah. Adi ingin membuat pesta ulang tahun untuk menyukai ibunya. Dia ingin sekali membuat sandwich buah dan teh manis untuk seluruh keluarganya. Ya. Tapi Adi bingung harus mulai dari mana. Bahan-bahannya masih tercampur di dapur. Dia tidak tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Membuat sandwich atau membuat teh manis dulu. Bagaimana urutan langkah agar semua siap tepat waktu sebelum ibu pulang? Bantu Adi memecahkan masalah. Tapi sebelum membuat teh manis dan ini, coba kalian simak baik-baik. Ini berpikir komputasional. Ada 4 cara. Oke, dengarkan. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Jadi tadi ada 4, ada apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan terakhir algoritma. Ya, oke. Mana? Pilih semua langkah yang harus dilakukan agar pesta dimulai. Apa dulu? Coba siapa yang mau ke depan? Ya, harus nyiapin apa dulu nih? Ini tahap pertama yaitu dekomposisi, memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Ayo, Maya, ke depan, Maya.
Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku bakal ngejelasin hasil kerja kelompok aku tentang memecahkan masalah adik untuk membuat sandwich dan makanan. Oke.
2. 8. 11. 9. 10. 12. 13. Pertanyaan pertama, kalian bisa baca dulu pertanyaannya, terus pilih yang A, yang B, yang C. Nanti ibu scan, oke? Jangan dulu, kalau belum di scan, jangan dulu diperlihatkan. Nanti takutnya scan. Ya. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi dalam berpikir komputasional? Sudah siap? Nah, siap ya? 1, 2, 3, angkat. Ya, jawabannya adalah siapa yang paling tinggi skornya? 13 Maya. 9. Siapa 9? 8. Aida 3. Wih, Kalisa. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Seru belajar hari ini? Oke, coba ibu mau refleksi. Refleksi itu adalah kita belajar apa nih dari tadi awal sampai sekarang. Coba belajar apa kita hari ini? Berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu berpikir secara apa? Secara logika, secara tersistematis. Langkahnya berurutan. Biar apa? Kita berurutan menyelesaikan masalah sehari-hari supaya mudah dipecahkan. Jadi kalau kalian nanti menemukan masalah seperti yang tadi, atau misalkan aduh gimana ya mengerjakan PR, ada matematika, ada bahasa Indonesia, PR tuh ada misalkan bahasa Inggris. Nah, gimana cara memecahkannya? Mana yang terlebih dahulu dikerjakan? Cari hari yang untuk mendekati pengumpulan PR yang tadi tuh. Itu berarti abaikan yang tidak pentingnya dulu, cari yang lebih pentingnya dulu, baru kerjakan pembelajaran selanjutnya. Oke, seru tidak hari ini? Seru. Jadi hadapi masalah besar dengan memecah masalah menjadi kecil. Abaikan yang tidak penting ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, setelah itu coba ibu mau cari tahu perasaan kalian hari ini bagaimana setelah belajar tentang berpikir komputasional. Coba dari satu dulu. Ya. Oh, ya cepat. Satu-satu cepat. Sip. Yo, mana lagi? Ya. Ayo, lanjut. Untuk minggu depan, untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan pelajari tentang kecerdasan artifisial atau yang namanya bahasa Inggrisnya apa? AI. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana